Wadisa Gita Ramadhani dengan NIM S1 S1230778. Jadi di sini saya akan membahas mengenai jurnal yang telah saya buat mengenai penerapan metode hierarkikal untuk klasterisasi tingkat kepuasan pengguna aplikasi Tokopedia berdasarkan analisis sentimen, ulasan, dan rating di Google Play Store. Nah, di sini saya menggunakan metode analisis sentimen untuk mengambil ulasan atau komentar dan rating yang ada di Google Play Store. Langsung saja, jadi seiring perkembangan teknologi, aplikasi berbasis digital semakin berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi informasi, terutama internet, banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online. Salah satu dampak revolusi industri 4.0 adalah semakin banyaknya kegiatan belanja secara online atau online shop. Nah, marketplace semakin banyak bermunculan, salah satunya yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia ini merupakan sebuah platform e-commerce berkonsep marketplace yang memungkinkan penjual untuk membuka tokonya dan melakukan penjualan dengan mudah tanpa harus memiliki atau menyewa toko. Nah, adapun penyebab dari konsep marketplace ini mengalami perkembangan yang pesat yaitu karena biayanya lebih hemat, jangkauan produknya semakin luas, trafik penggunanya yang meningkat, serta menawarkan kemudahan untuk penjual dan pembeli. Maka dari itu, setiap penyedia layanan marketplace perlu untuk menjaga kepuasan penggunanya agar terus menggunakan layanan tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian kepuasan pengguna melalui penilaian pengguna terkait dengan kepuasan pengguna aplikasi dengan tujuan perusahaan dapat mengevaluasi kualitas dan mengoptimalkan layanan yang telah diberikan Tokopedia kepada pengguna. Nah, kepuasan pengguna ini merupakan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakan suatu produk, layanan, atau sistem, berdasarkan sejauh mana produk atau layanan tersebut memenuhi atau melampaui harapan mereka. Nah, cara menilai kepuasan pelanggan yaitu berdasarkan ulasan dari pengguna. Menurut Sung, bahwa penelitian baru-baru ini menemukan hampir 50% dari pengguna internet bergantung pada rekomendasi word of mouth atau opini sebelum menggunakan suatu produk atau jasa. Nah, review dari pengguna lain itu dapat menyediakan informasi terbaru dari produk berdasarkan perspektif pengguna lain yang sudah menggunakan produk tersebut. Nah, Google Play Store ini merupakan salah satu platform untuk mengunduh aplikasi di perangkat Android, di mana pengguna dapat memberikan ulasan terkait pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ulasan ini menjadi sumber data berharga untuk memahami persepsi pengguna terkait kinerja dan layanan aplikasi. Untuk pengumpulan dataset ini, saya melakukan metode scraping data yang bersumber dari Google Play Store mengenai ulasan pada aplikasi Tokopedia. Nah, analisis sentimen ini merupakan proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini atau sentimen pengguna berdasarkan teks yang diberikan. Dalam konteks ini, analisis sentimen digunakan untuk memahami sentimen positif atau negatif dari ulasan aplikasi Tokopedia di Google Play Store. Analisis sentimen bagaikan jendela yang memungkinkan kita memahami opini dan sentimen publik terhadap berbagai topik yang sedang hangat diperbincangkan. Sentimen analisis dapat menentukan ulasan pengguna menyatakan sedih, gembira, atau marah. Nah, di sini menggunakan hierarchical clustering yang merupakan metode untuk mengklasifikasikan sekumpulan objek menjadikan beberapa subgrup berdasarkan kemiripan antar objek. Nah, analisis ini memungkinkan untuk meminimalkan perbedaan dalam grup yang berbeda. Hierarchical clustering terbagi menjadi dua, yaitu ada aglomeratif dan divisif aglomeratif. Nah, aglomeratif ini merupakan pengelompokan dua atau lebih objek dengan kemiripan paling dekat sehingga akan terbentuk tingkatan jelas antar objek, sedangkan divisif ini adalah pengelompokan dimulai dengan langsung menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Nah, pada penelitian saya ini menggunakan aglomeratif clustering. Dalam penelitian yang berjudul penerapan metode hierarkikal aglomeratif untuk klasterisasi tingkat kepuasan pengguna aplikasi Tokopedia berdasarkan analisis sentimen ulasan dan rating di Google Play Store, saya melakukan clustering untuk mengidentifikasi kepuasan pengguna aplikasi Tokopedia berdasarkan label sentimen dan rating yang ada, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan serta perusahaan dapat mengevaluasi kualitas dan mengoptimalkan layanan yang telah diberikan kepada Tokopedia. Langkah pertama yang saya lakukan adalah scraping data. Setelah itu memberi label pada data, lalu melakukan clustering. Adapun kendala yang saya hadapi adalah kurang adanya kriteria penelitian tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi Tokopedia. Nah, di sini untuk metode penelitiannya, di sini
Yang pertama itu ada pengumpulan data. Dalam metode penelitian untuk mendapatkan data, diambil dari ulasan pengguna Tokopedia di aplikasi Google Play Store melalui proses web scraping menggunakan API atau Google Play Scraper. API ini digunakan untuk mengotomatisasi pengambilan teks ulasan dan rating dari pengguna Tokopedia. Dengan jumlah data yang saya peroleh sebanyak 1000 data. Nah, yang dimana pada tahapan pengumpulan datanya itu saya mengambil data melalui Sharp API, kemudian saya scraping, lalu diinput ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, yang kedua itu pengambilan sampel data. Sampling acak sederhana adalah metode pengambilan sampel di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Dengan data awal saya yang berjumlah 1000 data, setelah melakukan pengambilan sampel menjadi 271 data. Kemudian yang ketiga itu ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis sentimen untuk mengklasifikasikan opini pengguna ke dalam kategori tertentu, yaitu positif dan negatif. Analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi dan mengkategorikan opini atau sentimen pengguna berdasarkan teks yang diberikan. Tahapan analisis sentimen meliputi import data, labeling data, stop word, tokenize, stemming, visualisasi. Kemudian yang ketiga itu ada implementasi hierarchical clustering. Nah, hierarchical clustering ini merupakan teknik klasterisasi yang efektif untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Nah, metode ini memberikan struktur hierarki yang jelas dan memungkinkan visualisasi hubungan antar objek melalui dendrogram. Dalam penelitian ini menggunakan agglomerative hierarchical clustering yang akan mengelompokkan 2 atau lebih objek dengan kemiripan yang paling dekat sehingga akan terbentuk tingkatan jelas antar objek. Dalam pengimplementasian hierarchical clustering menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python beserta library yang ada pada Google Colab. Nah, pada agglomerative hierarchical clustering ini dimulai dengan menganggap setiap entitas sebagai klaster tunggal. Langkah dari agglomeratif ini yaitu menghitung jarak antara semua pasangan klaster menggunakan suatu ukuran jarak seperti Euclidean distance dengan menggunakan beberapa metode, yaitu ada single linkage, average linkage, complete linkage, word linkage dengan rumus yang masing-masing berbeda. Kemudian itu ada penentuan jumlah klaster. Nah, terdapat beberapa metode untuk menentukan jumlah klaster, yaitu Elbow Method, Silhouette Score, dan DBI atau Davis-Bouldin Index. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan Elbow Method. Nah, untuk hasil dan pembahasan di sini yang pertama itu ada analisis sentimen. Nah, pada analisis sentimen saya menggunakan tahapan-tahapan yang memang merupakan bagian dari analisis sentimen, yaitu yang pertama import data. Di sini saya menggunakan Google Colab. Bisa dilihat di sini ada PD-Read CSV yang dimana pada perintah ini akan menampilkan 5 data pertama. Kemudian labeling data. Jadi dalam analisis sentimen, proses pemberian label atau kategori pada data teks berdasarkan polaritas sentimen yang terkandung di dalamnya. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah sentimen dalam teks bersifat positif atau negatif. Nah, bisa dilihat di sini ada nama pengguna, rating, ulasan, dan sudah terdapat sentimen, itu ada positif, negatif. Kemudian ada stop word. Stop word adalah kata-kata yang sering muncul dalam teks tetapi memiliki kontribusi yang kecil atau tidak signifikan terhadap pemahaman makna teks tersebut. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Di sini ada customer care-nya lelet banget, responnya juga. Nah, tetapi di tahap stop word itu juganya itu dihilangkan. Jadi kayak juga ini dianggap sebagai teks yang sering muncul tapi memiliki kontribusi yang kecil.
Lalu tahap selanjutnya ada tokenize atau tokenisasi, yang di sini merupakan proses memecah teks menjadi unit yang lebih kecil. Dalam konteks analisis sentimen tokenisasi memungkinkan algoritma untuk memahami dan menganalisis teks secara lebih terstruktur. Bisa dilihat bahwa ulasannya itu dipisah kata per kata. Lalu ada stemming. Stemming ini merupakan proses mengubah kata turunan menjadi bentuk dasar atau kata dasar dengan menghilangkan akhiran, awalan, atau imbuhan lainnya. Bisa dilihat pada gambar ini. Lalu kemudian ada visualisasi. Visualisasi ini merupakan proses menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik atau diagram untuk mempermudah interpretasi pola dan tren dari data teks yang dianalisis. Di sini menggunakan bar chart dan bisa dilihat bahwa 55,79% representasi sentimen positif, 24,56% negatif, dan 19,65% sentimen netral. Jadi yang paling tinggi itu sentimen positif. Kemudian ada visualisasi lain, yaitu visualisasi word cloud, yang merupakan kayak dia itu udah akan menampilkan kata-kata yang paling sering muncul. Nah, untuk workload warna biru itu merupakan ulasan negatif, kemudian yang warna hijau itu netral, warna merah positif. Nah, bisa dilihat pada ulasan negatif itu yang paling muncul itu kecewa, ya itulah intinya. Pada ulasan netral itu ada Tokopedia, transaksi, dan lain-lain. Sama pada ulasan positif itu ada kata mantap, terus juga baik, dan lain-lain. Nah, kemudian data yang telah didapat dari analisis sentimen akan diolah kembali untuk menentukan variabel-variabel yang akan diklasterisasi. Untuk variabel yang akan diklasterisasi berupa label sentimen dan rating. Nah, pada label misalnya dia itu terdeteksi positif, dia itu akan mendapat poin 5. Kalau negatif itu tidak. Rating ini merupakan bagian dari rating yang didapat dari analisis sentimen. Untuk positif ratingnya 5. Ada juga positif yang ratingnya misalnya ada juga yang kayak sistem udah baca itu positif tapi ternyata rating yang ada di Google Play Store itu 1. Kayak begitulah intinya. Nah, kemudian label dan rating yang tadi itu akan diubah, label itu akan diubah menjadi numerik, karena kan tadi sebelumnya rating kan sudah jadi numerik, sedangkan label itu masih kategorik. Nah, maka untuk label negatif itu dia di poinnya 0, netral poinnya 1, dan positif poinnya 2. Selanjutnya ada agglomerative hierarchical clustering. Nah, pada penelitian ini menggunakan average linkage untuk menghitung jarak antar klaster sebagai rata-rata jarak antara semua pasangan data. Dendrogram yang dihasilkan dengan metode ini memberikan representasi visual dari proses penggabungan klaster berdasarkan jarak rata-rata. Nah, dari nilai 537, 539,493 pada gambar di atas ini menyatakan gabungan dari klaster 537 dan 539, sementara 14939 ini merupakan jarak antara dua klaster tersebut. Begitupun seterusnya. Dan dari gabungan dua klaster tersebut memiliki 63 titik data. Begitupun seterusnya. Bisa dilihat ini adalah interpretasi dari dendrogramnya. Nah, pada dendrogram ini terdapat dua kelompok utama yang tergabung pada akhir penggabungan dengan jarak rata-rata yang relatif besar. Jika kita memotong dendrogram di tengah-tengah, ketinggian cabang besar yang signifikan, kita dapat mengidentifikasi dua kelompok utama yang ditunjukkan dengan warna yang berbeda, orange dan hijau. Pada klaster orange, itu menyatakan data yang sangat mirip satu sama lain.
dan memiliki jarak kecil saat digabungkan. Sedangkan pada klaster hijau itu menyatakan data yang mirip tetapi memiliki jarak yang sedikit lebih besar antara titik data yang dibandingkan dengan klaster orange. Nah, pada penelitian ini dilakukan pencarian jumlah klaster yang optimal berdasarkan elbow method. Nah, untuk penentuan jumlah klasternya menggunakan elbow method yang merupakan teknik untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimal dengan mengelompokkan data pada penelitian dan dilakukan iterasi sebanyak 5 kali atau klaster sama dengan 0 sampai dengan klaster sama dengan 3, di mana diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kalau elbow method kan dia itu jumlah klaster paling optimalnya dilihat dari penurunan ininya. Kalau misalnya grafiknya berbentuk siku, maka yang paling garisnya itu membentuk siku, berarti itu yang paling optimal. Nah, hasil jumlah klasternya itu bisa dilihat itu pada klaster 0, 287, klaster 1, 204, klaster 2, klaster 2, 287, klaster 3, 204, klaster 4, 170, dan klaster 5, 122. Nah, pada gambar 9 dan 10, yaitu hasil dari pemilihan klaster dengan menggunakan elbow method. Penentuan metode terbaik pada elbow method berdasarkan pada penurunan yang membentuk garis siku, yaitu berada pada klaster 3. Bisa dilihat pada klaster 3 ini yang paling membentuk siku, maka dianggap dia yang paling optimal. Nah, pada klaster 3 itu jumlah inertianya sebesar 204.000. Nah, hasil yang didapat dari elbow method merupakan jumlah klaster optimal yang dihasilkan relatif lebih kecil dan jumlah klaster yang tidak terlalu banyak. Maka pada penelitian ini menggunakan 3 jumlah klaster dengan tujuan mengetahui apakah pelanggan puas, tidak puas, dan sangat puas menggunakan aplikasi Tokopedia. Nah, hasil klasterisasinya bisa kita lihat ya. Untuk TP itu artinya tidak puas, CP itu cukup puas, dan SP sangat puas. Nah, berdasarkan tabel yang bisa kalian lihat pada tabel 3 ini, untuk tidak puas itu sebanyak 66 ulasan, dan sebanyak 66 ulasan, cukup puas itu 122 ulasan, dan sangat puas itu 83 ulasan. Adapun hasil dendrogramnya itu bisa kita lihat. Nah, berdasarkan dendrogram di atas itu terdapat 3 pembagian klaster, yang dimana ada klaster berwarna orange, hijau, dan merah. Yang dimana pada klaster yang berwarna orange itu cukup puas, berwarna hijau tidak puas, dan klaster merah sangat puas. Dapat dilihat juga presentasi kepuasan pengguna aplikasi Tokopedia pada scatter plot berikut. Nah, berdasarkan hasil dari scatter plot menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna aplikasi Tokopedia itu cukup puas dengan presentasi kepuasan sebesar 45%, lebih tinggi dibandingkan dengan kedua klaster tersebut. Jadi kategori tidak puas untuk data yang memiliki ulasan negatif dan rating rendah, sedangkan cukup puas untuk data yang memiliki ulasan netral dan rating sedang, dan sangat puas untuk ulasan positif dan rating yang terbilang tinggi. Kemudian ada pengujian. Nah, pengujian ini kita menggunakan metode coefficient cooperative correlation, yang dimana tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui ketepatan metode hierarki clustering yang digunakan, yang terdiri dari metode single linkage, complete linkage, average linkage, dan word linkage. Nah, hasil uji performa dengan cooperative correlation coefficient dapat dilihat pada tabel berikut. Complete-nya itu 0,85, single 0,57, average 0,84, dan word 0,79. Nah, nilai cooperative correlation coefficient yang mendekati 1 menunjukkan bahwa cluster yang dihasilkan memiliki kesamaan yang tinggi dengan jarak asli antara data point. Ini berarti cluster tersebut cukup baik. Dari data tabel di atas, metode yang hasil ujinya paling mendekati 1 adalah complete linkage dengan nilai 0,85. Lalu metode yang paling mendekati 1 setelah complete linkage adalah average linkage dengan nilai 0,84. Nah, metode average linkage inilah yang digunakan dalam penelitian saya. Nah, untuk pengujian nilai cluster di sini akan dilihat
akan dilihat berapa yang paling baik di antara hasil hot score, Elbow Method, dan Davis-Bouldin Index. Nah, nilai terbaik pada hasil hot score yaitu semakin mendekati 1, maka jumlah klasternya semakin baik. Sedangkan pada Elbow Method yang dimana titik kurvanya melalui yang memadai membentuk siku, maka nilai tersebutlah letak jumlah klaster optimal. Dan pada Davis-Bouldin Index, nilai klasternya terbaik yaitu pada nilai yang lebih kecil dari 0. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, hasil hot score yang paling mendekati 1 adalah jumlah klaster 5 dengan range nilai sebesar 0,63. Nah, pada Davis-Bouldin Index, nilai yang paling rendah adalah pada jumlah klaster kelima dengan nilai sebesar 0,553, dan dalam clustering ini, Elbow Method yang diperoleh adalah 204,671. Karena nilai terbaik yang bisa dilihat pada gambar 3, yang dimana titik kurva mulai melandai membentuk siku pada jumlah klaster ketiga, maka nilai tersebutlah letak jumlah klaster optimal. Oke, kesimpulan, hasil klasterisasi ini menggunakan agglomerative hierarchical clustering dengan metode average linkage menunjukkan hasil akurasi dengan cokinetic correlation coefficient sebesar 0,8466 dengan menggunakan 271 data, dengan jumlah klaster terbaik menggunakan Elbow Method dengan jumlah klaster terbaik K sama dengan 3 dengan range nilai 204.671. Hasil klaster yang diperoleh terdapat di 3 klaster, yaitu tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Dengan presentasi pengguna tidak puas 24,4%, pengguna cukup puas 45%, dan sangat puas sebesar 30,6%. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna serta perusahaan dapat mengevaluasi kualitas dan mengoptimalkan layanan yang telah diberikan Tokopedia kepada pengguna. Saran untuk penggunaan dataset yang besar dan variabel yang lebih bervariasi sangat direkomendasikan untuk meningkatkan ketepatan metode pada agglomerative hierarchical clustering. Selanjutnya, metode seperti Seal Hot Score, Davis-Bouldin Index, dan Elbow Method perlu digunakan untuk memastikan jumlah klaster optimal yang dihasilkan. Selanjutnya, pemilihan metode seperti Seal Hot Score, Davis-Bouldin Index, dan Elbow Method harus disesuaikan dengan karakteristik data yang dimiliki untuk memastikan jumlah klaster yang terbaik dan struktur klaster yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pola dalam data. Pemilihan metode yang paling tepat akan membantu dalam mengevaluasi kualitas klaster dengan lebih akurat dan memastikan bahwa hasil klasterisasi dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya mengenai jurnal yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.